Pendeta Elifas Nuspetela, Sekretaris Umum NBH Sinode Gereja Protestan Maluku. Dalam rangka ulang tahun 34 Wadah Pelayanan Laki-laki Gereja Protestan Maluku, dalam semangat menjadi laki-laki yang menghamba kepada Allah, kami hendak menyampaikan harapan terhadap wadah ini, yaitu bahwa wadah ini harus menjadi tempat mengkonsolidasi secara kokoh semangat, iman, dan karya laki-laki gereja untuk menunjukkan bakti yang sungguh terhadap rumah tangga dan keluarga di dalam masyarakat bangsa, dan secara khusus untuk menjalankan tugas pemberitaan Injil Allah melalui Gereja Protestan Maluku, khususnya pada wadah pelayanan laki-laki GPM. Rajut kemitraan dengan perempuan gereja dan perkokoh seluruh program kemitraan untuk memperkuat rumah tangga kita dan memperkuat tanggung jawab gereja secara bersama sebagai perempuan dan laki-laki GPM di tengah-tengah masyarakat. Hidupkan terus spiritualitas yang menghamba kepada Allah. Jadi laki-laki baik. Percayalah kepada Tuhan dan serahkanlah segala sesuatu hanya kepadanya. Selamat ulang tahun dalam situasi pandemi ini. Katong bisa GPM melawan COVID-19. Beta malu kalau saya pakai masker. Laki-laki baik pasti pakai masker. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Saya Pendeta Niki Rutumanesi, Ketua Klasis GPM Kota Ambon, mengajak seluruh laki-laki GPM, di Klasis Kota Ambon untuk kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dikasih kesempatan menikmati usia wadah pelayanan laki-laki yang ke-34. Semoga pertambahan usia 1 tahun ini menjadikan laki-laki gereja menjadi laki-laki, menjadi penanggung jawab, penerus keluarga yang takut akan Allah, dan itu akan berwujud di dalam seluruh proses membangun kehidupan keluarga dan rumah tangga. Hari ini ketong berhadapan dengan COVID-19 dan tidak ada cara lain. Ketong sama-sama berjuang. Mari pakai masker, karena kalau ale pakai masker, ale selamat, tapi beta juga selamat. Kalau ketong semua pakai masker, ketong menyelamatkan hidup. Ingatan, laki-laki baik itu laki-laki yang pakai masker dan takut Tuhan. Dirgahayu laki-laki GPM ke-34. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kita mewakili pendeta-pendeta seklasis Kota Ambon. Dengan pertama-tama bersyukur kepada Tuhan, seraya mengucapkan kepada wadah pelayanan laki-laki GPM, selamat merayakan hari ulang tahun laki-laki ke-34, tepatnya 24 September 2020. Semoga di usia ke-34 semakin jaya laki-laki GPM, semakin eksis dan menjadi laki-laki yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Yakinlah di usia ke-34 Tuhan tetap memberkati wadah pelayanan laki-laki GPM secara khusus di kota dan di Maluku. Berdasarkan kondisi dan situasi pandemi
saya juga wajib mengingatkan kita semua sebagai laki-laki untuk tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tuhan memberkati laki-laki GPM. Dirgahayu laki-laki. Terima kasih. Salam. Selamat hari ulang tahun laki-laki GPM yang ke-34. Tuhan selalu memberkati laki-laki gereja sebagai penerus dalam gereja Protestan Maluku. Saya perlu sampaikan kepada gereja, kepada pimpinan gereja, agar laki-laki gereja ini harus dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan bergereja, karena mereka adalah anses yang paling baik sekali untuk gereja. Karena itu saya mengharapkan sekali di hari ulang tahun yang ke-34 ini ada perubahan yang dilakukan oleh gereja Protestan Maluku, supaya setiap ada kebaktian-kebaktian. Kalau saya lihat di seluruh sektor-sektor hampir tidak pernah ada laki-laki gereja, hanya 1-2 orang. Tetapi mari di usia yang ke-34 ini kita buka jalan supaya gereja semua hadir, karena kita tahu bahwa laki-laki itu adalah basis dalam rumah tangga kita semua. Gereja kita harus hadir supaya orang bisa tahu bahwa memang GPM dengan laki-laki maupun perempuan, anak-anak memang satu, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang betul-betul. Anak-anak memang satu, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang betul-betul mengharapkan set bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat Sekasih Kota Ambon yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Terimalah salam persekutuan kita, Shalom. Saat ini kami menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari untuk tetap mengikuti prosesi ibadah ini dengan mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker dan tetap duduk menjaga jarak. Selaku orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita bersyukur oleh karena kasih-Nya kita boleh ada lagi pada perayaan syukur hari ulang tahun laki-laki GPM yang di tanggal 24 September 2020 kemarin berusia 34 tahun. Atas kasih Tuhan Allah bagi wadah pelayanan laki-laki Gereja Protestan Maluku itulah, maka kita akan beribadah dengan tema menjadi laki-laki gereja yang melakukan kehendak Allah. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-34 laki-laki Gereja Protestan Maluku kali ini akan dipimpin oleh Pendeta Dr. John Ruhawesi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah-rumah jemaat, kita akan mensyukuri ibadah HUT laki-laki GPM ke-34. Saudara-saudara kekasih Kristus, marilah kita menyiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mengungkapkan syukur atas penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita, terlebih khusus bagi wadah pelayanan laki-laki GPM yang di hari ini berusia 34 tahun, di bawah tema menjadi laki-laki gereja yang melakukan kehendak Tuhan. Marilah kita datang menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Kita mengundang kita semua berdiri, lalu kita persiapan nyanyian GPM 37 bait pertama dan bait kedua, saat yang indah. Saat
rumah, dan terutama kepada seluruh kaum laki-laki. Kepada Gereja Protestan Maluku, kita bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini kita mencatat lagi sejarah bersama kita merayakan laki-laki GPM yang ke-34. Saudara-saudara, orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Saudara disilakan duduk. Saudara jemaat, bersyukurlah sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Bukan hanya dengan kata-kata ucapan syukur di usia yang ke-34 pada pelayanan laki-laki GPM ini, tapi juga hati, pikiran, dan perbuatan yang menuruti kehendak Allah. Laki-laki sering ditakdirkan lebih kuat dan terhormat. Laki-laki ditakdirkan pula untuk bekerja mencari nafkah dan bertanggung jawab bagi keluarga. Namun segala kekuatan, kehormatan, dan tanggung jawab yang dimilikinya tak mampu menutupi segala kelemahan sebagai manusia. Karena itu, hendaklah ia mengakui dan menerima perempuan sebagai mitra yang setara di hadapan Allah. Jika ia dunia angkuh masa bodoh, kasar dan kadang pula mabuk, kehormatan itu karena wajahnya lebih menatap dunia yang keras dan lupa terangkat kepada Dia yang berkuasa atas kehidupan dengan rohnya. Ada orang tua laki-laki yang tegas namun penyayang serta bertanggung jawab. Ditunjukkannya selalu sikap taat dan penuh kasih sayang. Laki-laki itu membagi teladannya di dalam keluarga karena matanya menatap masa depan dan hatinya terangkat kepada Dia sang pemberi hidup.
Saudara, firman Tuhan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Marilah dengan jujur kita mengaku di hadapan Tuhan sebagai laki-laki sejati yang tahu kelemahan. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Saya undang saudara-saudara berdiri. Saudara-saudara, dengarlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah-rumah jemaat, dalam ibadah syukur HUT laki-laki GPM ke-34 kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dan terbaca dari Matius pasal 21 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-32.
Mendahului pembacaan firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa, minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa, firman yang hidup, dalam ibadah syukur HUT laki-laki GPM ke-34, kita rindu untuk mengingatkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkenan memberkati kami, Tuhan Yesus, yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami adalah orang-orang berdosa, kami adalah orang-orang terbatas, Tuhan. Kami tidak mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ini untuk kami terjemahkan dalam seluruh kehidupan kami. Kami minta Tuhan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dengan Roh Kudus-Mu yang berikan kekuatan kepada kami, maka kebenaran firman Tuhan ini akan kami terjemahkan dalam seluruh kehidupan kami semua, terkhusus laki-laki GPM yang boleh ada di usia yang baru, untuk menapaki perjalanan yang begitu panjang dalam ekspektasi dan penyertaan. Ini kami, Tuhan Yesus, ini doa kami, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan, sehingga kebenaran firman Tuhan akan sempurna dalam seluruh kehidupan pribadi dan tanggung jawab kami dalam kehidupan persekutuan yang punya Tuhan ini. Amin. Matius pasal 21 ayat 8 sampai ayat yang ke-32 dengan perikop perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi dia pergi. Lalu orang itu pergi kepada anaknya yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, terutama laki-laki gereja, laki-laki GPM, saya masih ingat betul ya, 1 tahun yang lalu, 26 September ya, kita dikagetkan dengan gempa yang luar biasa, saudara ya, dan 1 tahun perjalanan kita. Dan ketika itu kalau tidak salah di Silo ya, proses Sion di Sion ya, dan saya rasa sampai sekarang ini kita masih menjalaninya, saudara ya. Gempa itu sampai sekarang kita masih menjalaninya dan kita merasakannya. Kalau tidak salah beberapa hari yang lalu ada gempa yang cukup kuat. Kalau 1 tahun yang lalu hanya gempa ya, saudara-saudara, sekarang tidak hanya gempa, tapi kita menghadapi pandemi ya, COVID-19 yang cukup serius, saudara. Dan kita banyak syukur HUT laki-laki GPM di usia 34 ini justru di tengah-tengah begitu banyak ya, begitu banyak realitas
yang sungguh-sungguh memprihatinkan, ya. Tidak hanya gempa, tetapi juga pandemi yang banyak orang menyebutkan juga sebagai bencana, ya. Memang belakangan ini banyak orang mulai mempertanyakan tentang kuasa Tuhan dalam seluruh proses. Saya rasa ini pertanyaan penting bagi kita, saudara, ya. Di saat kita menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan kehidupan, di saat kita begitu banyak menghadapi gejolak, kita begitu banyak menghadapi persoalan-persoalan kemanusiaan, saya rasa pertanyaan tentang Tuhan itu perlu sekali, ya. Kenapa, saudara? Itu tandanya kita serius dengan iman kita. Tandanya kita serius. Tetapi kalau kita tidak lagi bertanya tentang Tuhan sekarang, di tengah-tengah banyak persoalan kemanusiaan sekarang ini, itu berarti kita tidak serius dengan iman kita. Dan oleh karena itu kita mau bersyukur di hari ini, tanggal 24 kemarin, ya, HUT laki-laki, dan hari ini kita rayakan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan oleh karena apa? Oleh karena kita sungguh-sungguh percaya bahwa kalau kita tiba di usia 34 tahun, kalau kita bisa melewati badai, ya, topan dan ancaman dan amukan yang sangat keras, cuma satu alasan: tangan Tuhan menyelamatkan kita. Itu bukti. Dan saya rasa kalau betul-betul kita meyakini tentang kuasa Tuhan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, mari kita buktikan bagaimana sungguh-sungguh kita merasakan kasih setia Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, kita bersyukur bersama-sama dengan wadah pelayanan laki-laki GPM, dengan seluruh laki-laki GPM yang pada hari ini merayakan HUT yang ke-34, dan Klasis Kota Ambon, ya, merayakannya di hari ini. Saya berharap juga klasis-klasis yang lain sedang merayakannya, saudara. Kita bersyukur karena itu, dan masih selama ada hari esok, kita telah percaya bahwa kita akan menjadikan seluruh kehidupan wadah pelayanan laki-laki ini jauh lebih baik. Dan saudara, syukur itu selalu memiliki 3 makna. Yang pertama adalah kita berani untuk melakukan kritisi terhadap seluruh perjalanan kita. Tetapi yang kedua, kita berani melakukan koreksi. Dan yang ketiga, kita berani melakukan pembaharuan. Bagaimana caranya kita melakukan koreksi, kritisi, dan pembaharuan? Hanya satu dasar kita. Kita melakukannya di bawah tilikan firman Tuhan. Kapan kita merasakan krisis? Ada banyak orang mengatakan bahwa kita merasakan krisis oleh karena tantangan, oleh karena masalah, oleh karena begitu banyak gejolak, oleh karena begitu banyak kecemasan dan kegelisahan. Saya mau mengatakan kepada kita satu hal, kepada kaum laki-laki. Kita harus merasakan krisis oleh karena apa? Oleh karena kita berhadapan dengan firman Allah. Firman itu yang mengatakan kepada kita, kita sedang mengalami krisis. Sebab firman itu mempunyai kekuatan untuk mengoreksi kita. Firman itu punya kekuatan untuk mengingatkan kita bahwa kita menyimpang, bahwa kita salah, kita telah terlanjur lebih jauh. Hanya dengan itu kita bisa melakukan evaluasi terhadap konteks kita. Dan oleh karena itu, saya rasa kita ingin memaknainya dari perspektif firman kita. Saudara, tema dari perayaan laki-laki kali ini ketika saya baca memang menarik, dan saya ingin mengolahnya dalam beberapa hal. Tema ini tidak mau menghakimi laki-laki bahwa laki-laki tidak melakukan kehendak Allah. Saya rasa itu tidak, ya. Tetapi menjadi laki-laki yang melakukan kehendak Tuhan, apa maknanya itu? Saya melihat beberapa hal. Yang pertama, menjadi laki-laki artinya bahwa proses itu sedang berlangsung terus-menerus. Saya rasa itu yang penting kita sadari, ya. Menjadi laki-laki itu bukan hari ini jadi kemudian selesai. Tidak.
Menjadi laki-laki GPM itu 34 tahun dan akan terus kita menjadi laki-laki GPM. Artinya apa? Artinya proses itu tidak pernah selesai. Kita dibentuk, kita digembleng, dan kita terus-menerus mengalami proses koreksi, mengalami proses kritisi, dan mengalami proses pembaharuan. Saya rasa itu makna dari hakikat menjadi. Proses tidak berhenti pada suatu era tertentu, tetapi proses itu terus-menerus menjadi. Hal menjadi, kemenjadian kita di dalam waktu, kemenjadian kita di dalam konteks, kemenjadian kita di dalam tantangan, kemenjadian kita di dalam begitu banyak kebelut kehidupan. Dan oleh karena itu teman-teman laki-laki GPM, saya mau mengatakan bahwa ruang untuk menjadi laki-laki tetap terbuka. Ruang untuk menjadi laki-laki tetap menjadi ruang yang terus kita isi. Menjadi laki-laki yang melakukan kehendak Tuhan. Di sini menjadi penting, apa sih sebetulnya kehendak Tuhan? Saudara, saya tidak akan menjelaskan banyak tentang kehendak Tuhan, tetapi semua kita sadari betul melakukan, menjadi laki-laki yang melakukan kehendak Tuhan adalah daripada bagaimana kita membenahi seluruh hidup kita menjadi hidup yang melakukan kebaikan. Bagaimana kita membenahi seluruh hidup kita agar seluruh hidup kita menjadi terang, menjadi kekuatan yang membawa harapan. Hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam komitmen dengan integritas, komitmen, jati diri yang kuat sebagai orang-orang yang telah mengalami keselamatan Allah. Saya rasa di situ ya. Dan oleh karena itu, sebagai laki-laki gereja dan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita mesti sungguh-sungguh setia dan sabar untuk melakukan kehendak Allah. Kalau kita mau supaya melalui kita Tuhan mewujudkan janjinya. Saya rasa ini substansi yang sangat penting. Kalau kita mau menjadikan seluruh hidup kita sarana di mana Tuhan memberikan janjinya, tidak ada jalan lain. Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Pertanyaan saya kepada kaum laki-laki, juga kepada saya, kepada Pak Andi sebagai laki-laki gereja, ya, apakah kita mau menjadikan hidup kita sebagai kekuatan atau sebagai sarana di mana Tuhan mau memakai kita untuk mewujudkan janjinya? Pasti kita. Kalau kita mau, tidak ada lagi kata lain. Kita harus berani melakukan koreksi dan kritisi, dan kita harus berani melakukan pembaharuan di dalam hidup kita. Saya rasa itu harus menjadi apa? Melakukan kehendak Tuhan itu tidak hanya menjadi tema, saudara. Tapi melakukan kehendak Tuhan itu harus menjadi lifestyle dari beriman kita. Melakukan kehendak Tuhan harus menjadi karakter, harus menjadi apa? Sosok dari kehidupan kekristenan kita, kehidupan gereja kita. Melakukan kebaikan, melakukan kehendak Allah, melakukan firman, kesetiaan, ketaatan. Itu tidak hanya tema, tetapi itu karakter kita, itu sosok kita, itu postur kita, itu gaya hidup kita. Saya rasa ini penting ya. Menjadi laki-laki yang melakukan kehendak Tuhan artinya menjadi laki-laki yang menata hidupnya agar hidupnya berkenan kepada Allah, agar hidupnya menjadi hidup yang membawa damai, hidup yang membawa sukacita, hidup yang membawa terang, hidup yang membawa pengharapan. Jangan laki-laki menjadi beban, ya, beban dalam hidup rumah tangga, ya, dalam hidup di tengah-tengah ruang publik. Ya, saya rasa selama ini orang memberi stigma, ya, orang memberi stigma tentang satu kekuatan juga ada di liturgi kita tadi, ya. Yang pertama dia kuat, tapi pada saat yang sama dia lemah, ya, dia lemah. Saya rasa kita harus berani merubah stigmatisasi seperti itu.
Ya, harus. Kita harus berani melakukan proses perubahan terhadap stigmatisasi yang telah menyudutkan laki-laki, ya, menyudutkan laki-laki. Dan kita rasa ini sebuah proses untuk mengalami sebuah proses pembaharuan, ya. So, kalau ini tidak dilakukan, saya rasa kita akan terus hidup dengan stigmatisasi. Sampai kapanpun kita membenahi wadah ini, tetapi kalau terus stigmatisasi, entah itu kultural, entah itu politik, entah itu psychological, laki-laki gereja tidak akan berkembang. Laki-laki harus berani keluar dari stigmatisasi. Bagaimana kan? Melakukan kehendak Tuhan. Saya rasa itu hal yang penting. Ya, karena kehendak Tuhan menjalani, melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, melakukan pembaharuan di dalam hidup, itu lifestyle kita, itu karakter kita. Ya, dan saya rasa itu spiritualitas kita. Saudara, spiritualitas Yesus itu cuma ada dua di dalam Alkitab. Yang pertama adalah kesetiaannya, dan yang kedua adalah kepeduliannya. Spiritualitas itu mesti menjadi spiritualitas komunitas, ya, dan juga mesti menjadi spiritualitas laki-laki gereja. Bukan cuma laki-laki gereja, tetapi menjadi spiritualitas dari seluruh gereja ini. Setia, kepedulian. Bagaimana caranya mewujudkan menjadi laki-laki gereja yang melakukan kehendak Tuhan? Kalau kita berbicara tentang melakukan perumpamaan sederhana saja, saya akan melakukannya. Tentang seorang ayah yang punya 2 anak, saudara. Dia punya kebun, ceritanya seperti itu. Ia punya kebun dan ia butuh untuk kebun itu diolah untuk kehidupan mereka. Dan ia memanggil anak yang pertama, anak sulung, kemudian ia memberi tanggung jawab kepadanya. Anak sulung itu mengatakan, ya siap, ia bersedia, dia siap untuk menerima tanggung jawab itu, tetapi kemudian dia tidak melakukannya. Anak yang pertama, anak sulung ini personifikasi dari para ahli Taurat, orang-orang Farisi, personifikasi dari tokoh-tokoh agama, ya, yang sangat menekankan tentang hierarki. Orang-orang yang mengklaim diri sebagai orang yang benar, orang-orang yang berwibawa, orang-orang yang harus dihormati, orang-orang yang harus didahului. Tetapi orang-orang yang tidak melakukan apa yang dibicarakan, orang-orang yang formalistik, orang-orang yang seremonialistik, orang-orang yang suka disanjung. Tapi orang-orang yang tidak punya komitmen, orang-orang yang tidak mau melakukan apa yang dia bicarakan. Anak sulung adalah tipikal dari karakter orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh agama, orang-orang Farisi yang mengatakan tetapi tidak melakukan. Orang-orang yang betul-betul banyak berbicara tetapi kosong. Personifikasi anak yang kedua, saudara. Dikatakan anak itu dipanggil oleh ayahnya, lalu ayahnya mengatakan kepada dia, kamu pergi ke kebun. Tapi anak itu menolak. Dan kemudian dia menyesal, kata Alkitab, lalu dia katakan kepada ayahnya, dia mau melakukannya. Anak yang kedua ini adalah personifikasi dari perempuan-perempuan sundal, ya, pemungut-pemungut cukai yang penuh sadar bahwa mereka menolak kemurahan Allah. Mereka penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan. Tapi ketika mereka mengalami janji keselamatan di dalam apa yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis, mereka mengalami pembaharuan, mereka mengalami pertobatan, lalu mereka datang untuk menerima keselamatan. Anak yang kedua ini tipikal seperti itu, yang menolak tetapi kemudian menyesali, bertobat dan mau menerima keselamatan, mau mengerjakan tanggung jawab. Saudara, pertanyaan ini diajukan Yesus kepada mereka dan mereka mengatakan, kami memilih anak yang kedua. Apa artinya bagi perayaan Hud kita? Saya kira semua kita
menjawab pasti kalau itu pertanyaan Yesus kepada kita, siapa yang setia kepada orang tua? Pasti kita mengatakan anak yang tua. Ya. Artinya apa? Artinya kita penuh dengan kecemaran, kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan kekurangan, tetapi kemudian kita mengalami proses pembaharuan di dalam hidup kita. Dan kita mengalaminya dan kita mengalami keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Saudara, saya rasa tipe ini harus menjadi keteladanan bagi kita. Saya tidak mengatakan bahwa yang hanya berdosa laki-laki, saudara. Ya, kadang-kadang kita punya stigmatisasi semacam itu, ya. Kadang-kadang secara kultural kita memiliki pemahaman semacam itu. Manusia itu berdosa, entah dia laki-laki atau dia perempuan, itu satu. Tetapi kemudian dia mengalami kemurahan Allah. Allah menyelamatkan, bukan cuma menyelamatkan perempuan, tetapi Allah menyelamatkan manusia. Dan Allah memberi kepada manusia itu kesetaraan. Allah memberi hidup. Allah memberi tempat yang wajar. Dan saya rasa di sini posisi laki-laki. Tetapi posisi untuk mengalami pembaharuan hidup, posisi untuk melakukan pembaharuan dan menjadi bagian di dalam proses untuk mengerjakan kehendak Allah, dia memerlukan proses pembaharuan hidup. Dia memerlukan pertobatan. Dia memerlukan koreksi. Dia memerlukan kritisi. Teman-teman pria, teman-teman laki-laki, tidak ada pembaharuan yang tanpa koreksi. Tidak ada pembaharuan tanpa kritisi. Saya mengatakan tadi, pembaharuan, koreksi, kritisi mesti kita uji, kita telaah, kita perhadapkan dengan firman Allah. Di situ baru kita menemukan bagaimana seharusnya kita melakukan koreksi, bagaimana seharusnya kita melakukan kritisi, bagaimana seharusnya kita melakukan pembaharuan. Saya rasa itu hal yang mau saya katakan kepada Anda yang ke-34. Jadi mari kita terus menjadi laki-laki yang terus mengalami pembaharuan setiap waktu. Kita terus menjadi laki-laki gereja yang mengalami koreksi, mengalami kritisi, mengalami pembaharuan oleh kuasa Roh Allah. Saudara, anak laki-laki yang kedua, dia tidak pernah akan mengalami pembaharuan dan pertobatan kalau dia tidak dituntun oleh Roh Allah. Dan saya rasa ini penting. Ini rumah tangga kita, relasi suami istri, tanggung jawab di dalam rumah tangga tidak mungkin akan mengalami koreksi, tidak mungkin akan mengalami kritisi kalau tidak dituntun oleh Roh. Apa implikasinya bagi peran laki-laki gereja sekarang ini, saudara? Kita menghadapi pandemik yang sangat serius, dan saya selalu menyebutkan pandemik sebagai extraordinary wabah yang sangat luar biasa, saudara. Saudara, informasi terakhir, pandemi COVID ini mutasinya sangat cepat, sangat cepat, sangat keras, dan sangat mematikan. Ya, itu serius. Itu jangan anggap enteng, jangan anggap remeh pandemi ini. Ya, jangan anggap remeh. Tidak cukup hanya dengan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Tidak cukup. Itu protokol kesehatan yang penting, tapi harus. Tetapi tidak cukup. Ya, saudara. Secara medis ada banyak orang punya agenda, ada banyak orang punya pendapat. Peningkatan imun, makan yang sehat, tidur yang cukup, dan banyak hal. Tapi satu hal, kita butuh kekuatan bersama untuk mengalahkan pandemi ini. Kita butuh kekuatan, kita butuh pendekatan yang lebih menekankan tentang kebersamaan kita untuk menopang penyelesaian pandemi ini. Bagaimana caranya? Bagaimana kita menjadikan rumah tangga kita kekuatan untuk melakukannya? Artinya apa? Biasanya dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga itu mama jauh lebih dominan, ya, jauh lebih hebat. Mama ada yang mengatakan begini waktu bencana di Aceh, tsunami, yang meninggal banyak itu ibu-ibu.
Ya, kenapa? Sebab waktu bencana, laki-laki cari keselamatan. Ibu-ibu tuh masih cari anak di mana. Dia berjalan cari anak-anak, akibatnya banyak yang meninggal. Saya mau ingatkan kamu lagi, pandemi ini bukan cuma porsi tanggung jawab perempuan untuk mengatasi kehidupan rumah tangga kita, tapi tanggung jawab saudara-saudara. Bagaimana kolaborasi mama dan papa, laki-laki dan perempuan, menjadi kekuatan basis keluarga sebagai kekuatan melawan pandemi. Saya rasa itu yang mau kita. Itu hanya terjadi, hanya mungkin terjadi kalau kita mengalami pembaruan di dalam peran kita. Peran-peran domestik kita harus melalui proses transformasi. Lagi-lagi tidak bisa bilang sekarang ini bahwa saya punya peran di ruang publik. Ruang publik sekarang kosong, ya kan? Sekarang ruang domestik menjadi ruang yang paling utama. Rumah tangga, gereja menggunakan rumah tangga sebagai ruang yang penting. Nah, oleh karena itu, bagaimana peran domestik dari dua peran ini, laki-laki dan perempuan, menjadi penting. Teman-teman pria, lakukanlah kehendak Tuhan. Menjadi laki-laki yang setia dalam melakukan kehendak Tuhan di dalam rumah kita. Memperkuat basis ini. Kalau kita memperkuat basis ini, kita akan mendapatkan kehidupan publik yang penuh dengan damai, penuh dengan sejahtera. Selamat hari jadi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bapak Mos, silakan.
Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur, dan sambil kita memberikan persembahan syukur kita melakukan nyanyian GPM nomor 133. Syukurkan
Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He is giving Jesus His life. Because of what the Lord has done for us. Give him Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His life. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His life. Give thanks with a grateful heart. Terima kasih. Saudara, mari kita berdoa dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa yang baik, dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah kegelisahan dan kecemasan, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah hidup kami. Kami tetap percaya Tuhan melalui berbagai peristiwa, Tuhan tidak menginginkan kami menjadi anak-anak yang lembek di dalam iman. Tuhan terus menggembleng kami melalui berbagai peristiwa,
dan Tuhan ingin kami mengambil bagian di dalam karya selamat, di dalam seluruh penyataan sosial yang kami hadapi. Oleh karena itu kami tetap kokoh, kami tetap berdiri kuat, tegar, sebab kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan kehidupan. Tuhan yang itu juga yang telah merawat, menyertai, menopang perjalanan laki-laki gereja, wadah pelayanan laki-laki GPM memasuki usia yang 34. Kami bersyukur malam hari ini kami di Klasis Kota Ambon bersama-sama dengan pimpinan Klasis, ketua Klasis dan para pelayan dengan seluruh komponen laki-laki gereja merayakannya. Kami merayakannya secara virtual Tuhan karena kondisi. Kami tahu kerinduan untuk ada bersama-sama, tapi karena kondisi tidak semua bisa hadir di gereja ini, dan kami tetap berharap ada di rumah-rumah untuk bersama-sama menopang pergumulan dan syukur bersama. Tuhan memberkati kami semua, supaya wadah ini menjadi wadah yang terus mengalami koreksi, kritisi, dan pembaharuan. Hanya dengan itu kami bisa menjadi sarana dari kasih Tuhan untuk mewujudkan janji Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, berilah kami kesetiaan dan kesabaran untuk melakukan kehendak-Mu, supaya kami bisa menjadi alat di dalam tangan-Mu. Kami mendoakan kaum laki-laki dengan seluruh keberadaannya di dalam rumah tangga, sebagai anak-anak, sebagai suami, sebagai opa. Kami mendoakan juga kaum perempuan sebagai anak-anak, sebagai istri, sebagai oma, dalam seluruh relasi tanggung jawab kebersamaan untuk membangun kehidupan gereja-Mu melalui rumah tangga kami. Tuhan memberkati, supaya kami rela untuk terus mengalami pembaharuan, kami rela untuk terus mengalami koreksi, kami rela untuk terus mengalami kritisi dengan tuntunan dan kuasa firman Tuhan. Jauhkan kami dari egoisme, jauhkan kami dari kesombongan dan kemunafikan, supaya kami menjadi pria sejati, laki-laki sejati, laki-laki yang dicintai dan mencintai, supaya kami menjadi laki-laki yang terus menjadi tanda dari kehadiran Tuhan yang menyelamatkan, dan rumah tangga kami menjadi kehadiran Tuhan yang penuh damai di tengah-tengah relasi sebagai suami istri, orang tua, anak-anak, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Dibutuhkan kolaborasi yang ideal, dibutuhkan penguatan yang kuat dalam peran, dalam tanggung jawab bersama suami istri, laki-laki perempuan. Sebab tanpa itu kami tidak mungkin menghadapi ancaman kematian coronavirus yang melanda negeri ini. Bapak, jangan biarkan kami lengah, jangan biarkan kami takut, sebab kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang hidup, Tuhan kehidupan. Tetapi Tuhan kehidupan itu mengharuskan kepada kami untuk juga waspada. Dan oleh karena itu kami tetap melakukan protokol kesehatan, tetapi juga protokol iman dengan terus berdoa dan saling peduli. Bapa di sorga memberkati
pimpinan gereja, pimpinan klasis, wadah pelayanan laki-laki, gereja, tingkat sinode, di klasis, dan di jemaat-jemaat, supaya kami solid, kami terus-menerus menghendaki pertumbuhan yang baru di tengah-tengah tantangan-tantangan yang kompleks. Di tengah era pandemi ini kami dituntut untuk membangun inovasi-inovasi yang baru terhadap wadah-wadah pelayanan gereja, terutama wadah pelayanan laki-laki, supaya kami lebih dinamis, kami kreatif, dan lebih dari itu kami menjadi saksi tentang kuasa Allah yang membebaskan. Memberkati kami semua di gereja dan di rumah-rumah, supaya kami sehat-sehat. Bapak, kami ingat saudara-saudara kami yang terkonfirmasi positif corona di tempat-tempat isolasi. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka. Memberkati keluarga-keluarga mereka, beri pengharapan. Memberkati para dokter, para medis yang melayani mereka. Berbagai kebijakan pemerintah di pusat, di daerah ini, di kota ini, supaya mereka punya kearifan dan komitmen yang sungguh untuk memotong mata rantai COVID ini. Begitu juga masyarakat, supaya kami menjadi kekuatan basis yang kuat untuk memotong mata rantai COVID ini. Terutama juga peran kaum laki-laki. Kami percaya Tuhan mengasihi kami semua, perempuan dan laki-laki. Tuhan menyelamatkan kami semua, dan Tuhan memberi kami kesempatan untuk melayani. Memberkati secara khusus pimpinan klasis Kota Ambon, para pelayan, jemaat-jemaat dalam lingkup pelayanan klasis Kota Ambon. Bapak Sorgawi memberkati tuan rumah jemaat Irene dalam seluruh tanggung jawab untuk menjadi tuan dan nyonya rumah pelaksanaan HUT di malam hari ini. Kami mendoakan seluruh kehidupan kami, kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat, dalam relasi-relasi bersama lintas agama. Kami menyerahkan negeri ini, menyerahkan bangsa ini dalam pengawalan, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan, supaya bangsa ini kokoh, kuat, tegar, utuh. Karena itu kami mendoakan pemerintah. Kami mendoakan pemerintah di pusat, di provinsi, di kota ini. Tak lupa kami mempercayakan gerejamu, gereja Pertama Luku, pimpinan sinode, sampai ke jemaat. Bapak Sorgawi, ini doa kami, memasuki malam hari ini bersama-sama dengan kami, dan persiapkan kami untuk memasuki hari esok, hari kemenangan, hari penghentian, di mana kami akan beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah tahu orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di saat ini yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, sejenak kita dengarkan bersama arahan Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Bapak Pendeta Nikotomasi, dengan hormat disilakan. Bapak dan Ibu, selamat sore, shalom.
sore dan semalam. Selamat malam, Pak Pendeta John yang saya hormati, Bapak Ibu teman-teman pimpinan jemaat, Majelis Pekerja Klasis, Pak Roy, Ibu Sesbit, Subkomisi Tentang Klasis, Ibu Low, kebetulan juga ada. Kita semua, bahkan seluruh laki-laki GPM yang di sore dan malam ini beribadah dari rumah-rumah. Kita bersyukur sebagai gereja Protestan Maluku, tapi lebih khusus sebagai laki-laki, oleh karena di tengah-tengah kenyataan pergumulan hidup yang tidak ringan dan penuh dengan banyak tantangan, Tuhan masih memberi kepada kita kesempatan untuk mengalami dan menikmati pertambahan satu manusia wadah laki-laki GPM. Tentu saja ucapan syukur ini tidak hanya sekedar formalitas, sebab kita tahu kita hanya mungkin dan bisa hidup di tengah-tengah seluruh realitas yang berat hari ini. Itu karena Tuhan masih pernah memberi kesempatan itu bagi kita. Dan oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur dan sukacita kita atas anugerah dan penyertaan Allah itu, maka adalah baik sebagai gereja tapi juga sebagai laki-laki GPM kita memastikan bahwa seluruh hidup kita akan menjadi sarana pengucapan syukur bagi Allah. Saya kira saya tidak akan bicara panjang oleh karena beberapa catatan reflektif yang disampaikan Pak Pendeta John telah memberi kepada kita inspirasi yang luar biasa bahwa sebagai laki-laki gereja kita baru akan menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan hanya dengan memasrahkan seluruh gumul kita di bawah kehendak Allah. Kita baru akan menjadi laki-laki yang hebat dan luar biasa kalau seluruh gerak hidup kita taat dan setia melakukan kehendak Allah. Setiap orang diharapkan menguji semua yang dia kerjakan, semua visi yang ia canangkan, semua ide dan gagasan yang dia pikirkan, dan semua langkah dan perbuatan sebagai warga gereja, sebagai orang-orang Kristen, dengan mengujinya dengan kehendak Allah. Menurut Pak John, firman Tuhan justru menjadi alat pengukur dan penguji. Hanya dengan begitu kita menjadi orang-orang yang selalu sadar dan siuman bahwa kita bergantung pada Allah. Hal kedua yang ingin kami sampaikan kepada kita semua, teristimewa kepada laki-laki Gereja Protestan Maluku di Klasis Kota Ambon. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai laki-laki, baik secara internal organisasi dan kelembagaan dan pelayanan, tetapi juga sebagai warga Gereja Protestan Maluku dan warga bangsa ini tidak ringan. Dan kita terus ditantang untuk setiap waktu apakah kita sanggup untuk melaksanakan fungsi dan peran kita secara baik. Kita memang terus bergumul dengan tantangan internal, yakni bagaimana membuat
banyak laki-laki di luar sana itu kemudian merasa memiliki wadah ini. Sebab harus kita akui, tidak banyak orang yang merasa berkewajiban dan memiliki semacam kecintaan yang luar biasa bagi wadah ini. Karena itu tidak heran kalau ibadah-ibadah laki-laki di berbagai tempat, bahkan di gereja ini, kehadirannya sangat ini. Bukan cuma ibadah laki-laki, ibadah-ibadah unit sektor yang sejenis dengan itu sangat kurang sekali. Dan tema ini kemudian menantang kita semua untuk di usia hidup yang ke-34 ini, beranikah kita bergumul dengan memastikan kita menjadi orang-orang yang mengalami dan setia pada kehendak. Kita sedang bergumul di tengah-tengah tantangan COVID yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kecenderungan masyarakat kita yang selalu merasa bahwa ada berbagai hal yang berkaitan dengan COVID ini dan perlakuan-perlakuan terhadap itu semua di masyarakat seharusnya tidak mengurangi kesadaran kita bahwa kita bertanggung jawab untuk bersama-sama berjuang untuk memastikan kita sendiri, keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita hidup selamat. Dan karena itu saya ingin mengingatkan kita semua, mari kita berjuang bersama dengan memastikan pertama-tama mematuhi seluruh protokol kesehatan, dan yang kedua kita terus menyandarkan hidup kita pada Tuhan. Hanya dengan begitu kita sungguh-sungguh akan mampu bertahan dan keluar di tengah-tengah ancaman pandemi ini. Sebagai pimpinan klasis, kami berterima kasih untuk semua kaum laki-laki gereja yang ada di jemaat-jemaat di klasis Kota Ambon, para pengurus laki-laki di tingkat jemaat, subkomisi kemitraan di klasis maupun di jemaat, dan semua teman-teman yang selama ini memberi waktu untuk menata layani tugas-tugas pelayanan ini. Dan kebanyakan karena kesediaan semua, kita masih bisa mengalami dan menikmati sukacita HUT yang ke-34 ini. Mari kita bergandeng tangan. Tugas kita tidak pernah selesai. Tugas kita akan terus bertambah. Supaya biarlah oleh karena kasih Tuhan itu kita sanggup menjadi laki-laki yang patut dibanggakan oleh gereja, oleh keluarga, oleh istri, oleh anak-anak, dan oleh semua orang. Terima kasih Pak John untuk kesediaan melayani hari ini. Terima kasih Bu Bos dan teman-teman Majelis Jemaat serta seluruh jemaat Irene yang berkenan memfasilitasi pelaksanaan perayaan HUT ke-34 di tengah-tengah ancaman COVID-19 yang kita selenggarakan hari ini. Dan kita percaya oleh karena ini semua kita akan mengalami seluruh proses pembaharuan di dalam alat untuk pelaksanaan tugas-tugas kita ke depan. Kami ingin ingatkan, menurut rencana klasis Kota Ambon, klasis Pulau Ambon, klasis Ambon Timur, dan klasis Ambon Utara akan memulai pelayanan secara resmi di gedung gereja lagi pada tanggal 11 Oktober 2020 setelah kita melaksanakan perjamuan di rumah yang terakhir. Mari kita berdoa
Semoga keinginan dan kerinduan kita itu dirahmati dan diberkati oleh Allah. Mari kita pastikan bahwa semua tahapan untuk memastikan pelayanan yang kita jalankan sungguh-sungguh menjadi sumber keselamatan bagi setiap warga jemaat kita, itu kita lakukan dengan baik. Bagi seluruh pimpinan jemaat, saya meminta perhatian bersama teman-teman majelis jemaat. Pastikan bahwa protokol kesehatan itu menjadi alat utama untuk memastikan pelayanan kita sungguh-sungguh berlangsung bagi kesejahteraan jemaat. Semoga Tuhan tolong kita semua. Dirgahayu laki-laki GPM ke-34. Jadi laki-laki baik, perempuan baik dan anak-anak baik, supaya kita menjadi pada GPM yang baik. Temani saya untuk semua. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebagai tanda syukur sekaligus kesediaan laki-laki Gereja Protestan Maluku menjadi saksi Kristus yang siap berbagi berkat melalui hidup dan pelayanan kepada sesama, maka kita akan ikuti bersama pembagian sembako kepada 10 anggota kemitraan yang akan diserahkan secara simbolik kepada 2 orang yang telah ditunjuk. Begitu kepada 2 orang yang telah mewakili ke-10 anggota kemitraan dipersilakan untuk hadir di depan. Bersama-sama dengan itu kami undang kembali Bapak Ketua Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Bapak Nik, Ketua Lesi beserta Bapak Buce Watimena dari Sub Komisi Kemitraan untuk memberikan sumbangan kepada 2 orang terwakil. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik, saudara sekalian, saya undang berdiri. Saudara-saudari, ibadah yang kita laksanakan ini akan terus berlanjut dalam kehidupan kita seiring waktu berlalu dan selama kita hidup. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadilah saksi Tuhan yang setia dan terutilah kehendaknya. Amen.
kehadiran kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, menumbuhkan, menguatkan, dan mengokohkan dalam pengharapan, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, setelah kita telah mengikuti ibadah bersama, selanjutnya kita akan mengikuti acara peniupan lilin dan pemotongan kue ulang tahun. Untuk itu, saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat masing-masing, dan kita akan ikuti bersama acara selanjutnya. Untuk ada dalam acara peniupan lilin dan pemotongan kue ulang tahun ini, maka kami mohon hormat kesediaan Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, dalam ini Bapak Ketua Klasis, beserta dengan Pendeta Nyonya Lawus Tamupapilaya dan juga Bapak Penatua Roy Momi, untuk hadir bersama-sama di depan dalam acara peniupan lilin dan pemotongan kue ulang tahun. Bersama dengan itu kami juga mengundang Bapak Pendeta Dr. John Rumolesin, Bapak Pendeta Dr. John Rumolesin bersama dengan Ibu Sekretaris Bidang PTBU Klasis Kota Ambon, Ibu Sari Rolata, dan dengan hormat juga kami mengundang Ibu Pendeta untuk hadir bersama-sama. Untuk berdiri bersama dengan Ibu Sekretaris Komisi PTBU Klasis Kota Ambon yang akan memotong kue ulang tahun dengan didampingi juga oleh dua orang Bapak Ibu dari Subkemitraan Klasis GPM Kota Ambon. Dan peniupan lilin ini akan dilakukan secara bersama dalam hal ini oleh kedua Bapak Ibu yakni Bapak Nick Urat dan juga Ibu Oli Patinasrani. Peniupan lilin ini akan dilakukan secara bersama. Kemudian nanti akan dipotong oleh Ibu Sekretaris Komisi PTBU dan akan diserahkan kepada Bapak Ibu yang sudah berdiri di depan. Untuk itu, mari sebelum ada dalam peniupan lilin kita nyanyikan bersama lagu Happy Birthday. Pemotongan kue ini akan didampingi oleh
Ya, demikianlah acara pemotongan peniupan lilin dan pemotongan keulang tahun. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Demikianlah seluruh rangkaian acara syukur HUT Laki-laki Gereja Protestan Maluku. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya saya mempersilakan para Bapak Ibu semua yang ada di sini untuk ada dalam acara selanjutnya, yakni menikmati sajian snack yang telah disediakan di bawah. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir bersama-sama dalam acara syukur ini. Juga bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berada di rumah-rumah